Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pendidikan Pramuka Sistem Blok tahun 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Kak Ivo Avianto selaku pembina Pramuka di Pangkalan Gugus Depan SMA Negeri 2 Wonosobo, Ambalan Suropati Mustakaweni. Baik, adik-adikku semuanya kelas 10, 11, dan 12, pada kesempatan kali ini Kakak akan menyampaikan materi yaitu pengenalan tentang survival dan juga bivak. Baik, adik-adik semuanya, untuk Ambalan Suropati dan Mustakaweni, saat ini kakak akan memperkenalkan peralatan yang bisa adik-adik gunakan ketika berkegiatan di alam bebas, yaitu peralatan survival yang mana bisa adik-adik bawa ketika berkegiatan dalam perkemahan ataupun kegiatan di alam bebas. Yang pertama, di sini ada survival kit atau SOS kit ya. Ini berisi berbagai macam keperluan yang bisa adik-adik gunakan ketika adik-adik berkegiatan di alam bebas. Ini perlu kakak sampaikan alat-alat yang ada di dalam survival kit. Yang pertama, di sini ada gergaji ya. Ini gergaji tapi dalam bentuk seperti kawat. Ini bisa digunakan untuk memotong kayu ataupun memotong bambu manakala adik-adik akan mempergunakan bahan kayu ataupun bambu yang akan adik-adik gunakan. Selanjutnya, adik-adik bisa gunakan peralatan ini, yaitu pemantik api atau batu magnesium, bisa juga disebut flintstone. Ini bisa digunakan untuk perapian nanti, jadi seperti korek api. Ini untuk yang pembuat api. Selanjutnya, adik juga bisa menggunakan kompas. Ini di dalam survival kit sudah ada kompas. Ini bisa digunakan untuk menunjuk arah sesuai dengan peta yang adik bawa. Ini bisa menggunakan peralatan kompas yang ada di dalam survival kit. Selanjutnya, di dalam survival kit juga ada peluit. Nah, peluit ini bisa digunakan untuk sandi morse ataupun tanda ketika adik-adik misalnya dalam keadaan darurat tersesat, bisa membunyikan peluit ini agar bisa memberi tanda pada tim SAR yang mencari adik-adik misalnya dalam keadaan tersesat. Selanjutnya, di dalam survival kit ini juga ada tang ya, tang yang bisa adik-adik gunakan untuk senternya. Selanjutnya, tang ini juga dilengkapi beberapa alat tambahan seperti ini. Ini ada gergaji kecil, bisa digunakan untuk memotong hal-hal yang bisa digunakan dalam survival. Juga ada pisau, nih pisau kecil ya, bisa digunakan juga. Di dalam survival kit juga ada alat yang semacam ini. Ini satu alat bisa digunakan bermacam-macam. Ini ada gergaji, ini ada pembuka botol, yang ini pisau yang atas ini untuk pembuka botol juga. Ini untuk kunci-kunci pas, ini juga kunci pas. Ini bisa digunakan untuk pemandu arah mata angin. Terus yang ini, lubang ini bisa digunakan kalau mau digantungkan ke dalam kunci ataupun tas. Ini ada lubangnya. Materi bivak ini peralatan-peralatan yang harus kakak sampaikan berkaitan dengan pembuatan bivak. Yang pertama, adik-adik bisa menggunakan ponco atau jas hujan. Adik bisa menggunakan flysheet. Selanjutnya, adik juga bisa menggunakan alat tambahan, pasak ya, pasak. Jangan lupa juga menggunakan tali. Ini seperti tali pramuka ataupun rafia. Ini bisa digunakan untuk mendirikan bivak atau shelter. Nah,
selanjutnya adik-adik juga bisa menggunakan nih tongkat ya. Tongkat bisa yang dari kayu, bisa juga dari besi yang bisa disusun ya. Ini bisa digunakan untuk tiangnya ya. Oke adik-adik anggota Hambalan Suropati Mustakaweni, kakak akan memberikan contoh penggunaan peralatan yang sudah kakak sampaikan. Tadi yang kakak sebutkan adalah gergaji ya. Gergaji seperti kawat ini bisa digunakan untuk memotong kayu ataupun memotong bambu. Nah ini nanti akan terpotong menjadi dua. Selanjutnya ini yang seperti kartu. Ini alat bisa digunakan untuk mendapatkan serbuk nah, serbuk kayu ini nanti bisa digunakan untuk membuat perapian, diaplikasikan dengan batu magnesium nih. Jadi ini serbuk nanti bisa digunakan untuk bahan perapian. Oke, selanjutnya kakak akan memberikan panduan untuk pembuatan api menggunakan batu magnesium ini. Nah, perapian bisa dibantu untuk lebih cepat bisa menggunakan tisu ya. Jadi nah ini api sudah jadi, nanti tinggal bisa digunakan untuk membakar kayu ataupun perapian penghangat ketika dalam keadaan survival kalian kedinginan. Nah jadi yang bisa diaplikasikan menggunakan flint stone adalah seperti itu. Ini juga kalau kena air tinggal membersihkan, dikeringkan, terus diaplikasikan lagi. Ini juga nanti akan ada bunga apinya. Mungkin itu untuk yang bagian pembuatan api. Terima kasih. Untuk membuat bivak yang perlu dipersiapkan tadi adalah tiangnya atau tongkat ya, ini terus ada tali, terus lisetnya itu sendiri, ada juga disiapkan pasaknya atau patok yang bisa digunakan. Selanjutnya memasang tiang utama kanan kiri. Oke, jadi setelah bivak jadi, adik bisa berlindung menggunakan bivak yang sederhana ini. Namun pada malam hari jangan lupa bivak harus diturunkan lebih ke bawah lagi biar tidak terkena hempasan angin, dan juga bagian depan dan belakang ini juga harus ditutup menggunakan mantel atau plastik yang adik bawa. Jadi dalam survival ini yang paling penting adalah adik bisa menguasai diri sendiri. Selanjutnya kuasai keterampilan bertahan hidup, contohnya dengan pembuatan bivak seperti ini. Selanjutnya keterampilan mendapatkan air, mengolah makanan yang ada di alam. Selanjutnya bisa membuat perapian. Jadi untuk survival dan bivak kiranya itu yang bisa kakak berikan, kakak sampaikan untuk awalan daripada
pendidikan pramuka sistem blok tahun 2020-2021. Besok manakala kegiatan pembelajaran sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya, latihan-latihan kepramukaan di setiap hari Jumat, insya Allah akan kakak tambah lagi dengan materi-materi yang lainnya. Terima kasih Kakak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.